Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapa. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Engkau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus, hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagimu. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan, ku naikkan syukur bagimu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
hanya Engkau Tuhan ku kamu, Kau tetap Allah, amin. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom, selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam acara ibadah kebangunan rohani. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala perlindungan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami sebentar akan belajar firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami, untuk memberikan kami mengevaluasi hidup kami, untuk kami boleh semakin benar dan semakin mulia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini, penyampaian firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar suatu firman Tuhan sebagai peneguh kita, sebagai kekuatan bagi kita semua. Yang saya beri tema adalah pemenang. Kita buka di dalam surat Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang pemenang, maka tentu ada suatu pertandingan ataupun perlombaan, atau mungkin juga suatu pertarungan, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Kita tahu bahwa di kota Roma atau dalam kehidupan bangsa Romawi, mereka identik dengan suatu pertarungan atau pertandingan-pertandingan. Adanya maraton juga lahir di kota Romawi juga. Kemudian kita juga tahu di kota Romawi itu berdiri Kolosium, di mana terjadi suatu pertarungan antara atau yang disebut dengan gladiator, yaitu pertandingan antara budak atau orang kuat, baik itu melawan sesama budak ataupun melawan binatang buas. Dan itu akan ditentukan siapa pemenangnya. Dan seorang pemenang akan mendapat reward atau mendapat hadiah atau juga mendapat suatu penghargaan untuk mereka. Baik itu dibebaskan dari budak ataupun mereka akan mendapatkan status sosial yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di dalam keimanan Kristen pada waktu itu, orang Kristen yang ada di kota Roma, mereka juga diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sulit. Baik itu pertandingan secara jasmani ataupun pertandingan di dalam mereka melawan kuasa-kuasa ataupun melawan ujian-ujian di dalam iman mereka. Nah, kita lihat bahwa inilah yang menjadi pergumulan Rasul Paulus untuk jemaat
di Roma. Bagaimana mereka menjadi pemenang yang sejati. Bukan pemenang dalam arti pertandingan secara jasmania, pertandingan di dalam suatu duniawi, tetapi dia benar-benar pemenang sejati itu seperti apa. Nah, kita melihat ada dikotomi di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka mendikotomikan bagaimana jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Jemaat yang Yahudi mengatakan, aku lebih superior daripada mereka karena kami ini adalah umat pilihan Allah. Aku lebih hebat, aku lebih kuat, aku lebih mulia, aku lebih superior ataupun pemenang. Aku menang terhadap orang Kristen yang berlatar belakang orang-orang non-Yahudi, yaitu baik itu Yunani atau bangsa-bangsa yang lain. Karena mereka merasa aku adalah umat pilihan Allah. Juga ada suatu perbandingan antara Injil dengan Taurat. Nah, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi merasa Taurat adalah segala-galanya. Memang ketika kita berbicara Yesus Kristus, keselamatan ada di dalam Injil, Injil kerajaan, Injil Yesus Kristus. Tetapi bagi mereka keselamatan itu percaya pada Injil itu belum cukup, tetapi mereka juga harus melakukan hukum-hukum Taurat, sehingga mereka merasa bahwa Taurat itu adalah lebih unggul daripada Injil. Tetapi bagi mereka yang non-Yahudi, mereka mengatakan bahwa Injil adalah segala-galanya. Sehingga apa? Kemerdekaan di dalam Tuhan adalah segala-galanya. Aku dimenangkan oleh Kristus adalah segala, sehingga mereka akan menggunakan kemerdekaan itu, di mana di dalam Injil yang memerdekakan itu dengan apa? Dengan terlalu over. Kemudian juga perbandingan antara iman dan perbuatan. Ada yang mengatakan iman adalah segala-galanya. Tetapi ada juga mengatakan pihak lain bahwa perbuatan itulah yang lebih utama daripada iman, karena iman berbicara sesuatu yang ada di dalam hati, sedangkan perbuatan itu dilihat oleh orang. Sehingga ada suatu perbandingan, dikotomi mana yang lebih utama, beriman atau perbuatan. Oleh karena itulah kalau kita membaca dalam Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, sehingga tidak bisa didikotomikan. Karena ketika kita berbicara iman, maka berbicara aktivitas, bukan pasif. Kemudian juga berbicara anugerah atau ketaatan. Bagi orang Yahudi adalah apa? Yang utama adalah ketaatan. Ketaatan terhadap hukum-hukum, ketaatan terhadap ketetapan-ketetapan, ketaatan terhadap apa yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur mereka. Sehingga keselamatan surga itu berbicara tentang ketaatan, bagaimana mentaati seluruh hukum-hukum yang telah ditetapkan bagi mereka sebagai umat pilihan Allah. Tetapi satu sisi dari non-Yahudi mengatakan bahwa anugerah itulah segala-galanya, karena kita hidup karena oleh kasih karunia Tuhan, kita dimerdekakan, kita dihukum oleh dosa, maka oleh anugerah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, itu adalah segala-galanya. Oleh sebab itu, mana yang lebih utama, mana yang lebih hebat, mana yang lebih penting, mana yang menang antara semuanya ini. Oleh karena itulah Rasul Paulus ketika diperhadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, Paulus memberikan nasihat kepada mereka bahwa tetapi, ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini lebih daripada pemenang, baik itu mereka yang berlatar belakang Yahudi ataupun non-Yahudi. Karena di dalam Tuhan tidak memandang Yahudi atau non-Yahudi, tetapi kita adalah orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Jadi ketika kita berbicara ketaatan, orang Kristen taat terhadap apa? Perintah-perintah Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah. Kenapa kita diselamatkan anugerah? Karena jerih lelah manusia, ketaatan yang dilakukan manusia untuk mentaati segala hukum-hukum adalah sia-sia. Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sia-sia. Sehingga kita hidup, kita merdeka, kita diselamatkan, itu karena kasih karunia atau anugerah. Kita hanya oleh anugerah saja. Oleh sebab itulah, siapakah pemenang itu? Kalau kita membaca ayat yang ke-37 yang pertama, siapakah pemenang itu adalah pribadi. Yang pertama adalah ayat 37. Saya akan bacakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Perhatikan, oleh Dia yang mengasihi kita. Yang pertama, siapakah pemenang yang sejati itu? Pemenang sejati adalah pribadi yang telah menerima kasih anugerah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus.
Bahwa pemenang sesungguhnya adalah ketika mereka menerima anugerah Tuhan. Dan dia ketika menerima anugerah Tuhan, maka dia mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan itu berbicara bagaimana Allah turun ke dunia, menyelamatkan kita, memberikan nyawanya, sehingga mereposisi posisi kita dari orang yang seharusnya mati karena dosa, seharusnya kita kena kutuk karena dosa, tetapi melalui korban Yesus di kayu salib kita dimerdekakan. Kita boleh direposisi dari orang yang harusnya menerima maut, hukuman dari dosa adalah maut, kita boleh beroleh kasih karunia, yaitu gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa dipulihkan. Sehingga apa? Kita boleh menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Kita sudah diperbaiki, karakter Kristus ada dalam diri kita. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-5-6 dikatakan di situ bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, yang ditulis bukan dalam 2 loh batu, tetapi dalam loh-loh daging kita. Artinya bahwa kita menerima anugerah Tuhan, kita menerima kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh bermegah di dalam kasih karunia itu. Kita boleh bangga bahwa kita menerima kasih karunia Tuhan itu. Sehingga kita boleh melayani karena panggilan Tuhan, anugerah, dan kita meresponnya. Bukan karena kita ketaatan. Orang taat itu bagus, tetapi ketaatan itu justru membelenggu. Hidup di dalam Tuhan adalah sukacita. Injil kerajaan, Injil Yesus Kristus adalah Injil yang membawa kabar baik, sukacita. Oleh karena itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil, ada Yesus di dalam hati saudara dan saya, maka harus ada sukacita. Bukan di dalam suatu perhambaan, di dalam suatu penderitaan, ataupun kita hidup di dalam kungkungan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang sangat-sangat banyak. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita patut berbangga. Kita boleh beroleh kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh menyebut Bapak kita Aba ya Bapa. Kita boleh menyebut Allah kita dengan sebutan yang sungguh-sungguh dekat, yaitu Bapa di surga. Kita boleh bertatap muka, kita boleh berjumpa dengan Yesus Kristus oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita pikiran dan hati kita boleh dikuasai firman, sehingga kita ditunjukkan jalan-jalan yang benar. Kita ditunjukkan mana yang benar dan mana yang keliru, mana yang salah dan mana yang benar. Kita boleh ditunjukkan tentang perintah-perintah Tuhan dan mana yang dilarang oleh Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan kita, sehingga kita boleh disebut ahli waris kerajaan surga. Kita boleh berbangga karena kita ini bukan lagi orang yang lama, orang yang hidup dengan kesusahan-kesusahan, penuh penderitaan hidup, tetapi kita mampu karena kasih karunia Tuhan. Kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sehingga apa menjadi kebanggaan kita? Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang menjadi suatu yang harus kita bangga-banggakan? Tidak ada. Karena kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan, maka kita patut bermegah di dalam Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua adalah seizin Tuhan. Itu semua karena di dalam suatu perlindungan Tuhan, di dalam suatu kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Sehingga kita boleh memiliki suatu kesempatan demi kesempatan untuk melakukan setiap usaha pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan, kita akan ditunjukkan melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menguasai kehidupan kita dan akan mengendalikan kita, dan ketika kita taat, maka kita akan mendapatkan suatu keberhasilan demi keberhasilan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, bahwa pemenang sejati adalah mereka yang telah menerima kasih karunia Kristus. Karena apa? Kita boleh hidup di dalam perlindungan kedaulatan Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita di dunia ini di dalam suatu persoalan-persoalan, kita bukan mencari menang atau kalah, tetapi kita akan mencari perkenanan Tuhan.
Ketika kita mampu, kita bisa membantu mereka yang lemah, yang tidak mampu. Ketika kita kuat, kita membantu mereka yang mengalami kesulitan. Ketika kita diberkati, kita membantu mereka yang kurang. Mereka yang mungkin aku nggak bisa punya harta, aku hanya punya tenaga, membantu. Sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, hendaklah engkau saling, baik itu saling menghormati, saling menolong, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Yang tinggi, yang kita memiliki kedudukan, bukan kedudukan itu yang hebat, tetapi karena kasih karunialah yang membuat kita ini dipercaya untuk menanggung jabatan-jabatan tersebut. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bukan itu menjadi suatu kebanggaan yang perlu kita pamerkan. Karena apa? Itu semua adalah titipan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, ketika kita mungkin ingin berumah tangga, Tuhan memberikan istri dan anak-anak, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi jikalau kita tidak diberi, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk tidak memiliki keluarga, ataupun istri atau suami, maka saudara tidak perlu berkecil hati ataupun sakit hati. Tetapi kita akan bersyukur, inilah kehendak Tuhan. Kita berumah tangga, tetapi Tuhan tidak mempercayakan keturunan. Itu bukan segala-galanya, tetapi Tuhan punya tujuan untuk kita berbagi kepada semua orang. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita berbicara kasih karunia, anugerah Tuhan, maka apa yang ada di dunia ini yang kita miliki itu adalah sementara. Kebanggaan kita yang sihat jasmani atau apapun itu sementara. Kita akan fokus kepada yang memberi. Kita fokus kepada kerajaan Allah. Oleh karena itulah di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 33 dikatakan adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara kasih, inilah yang harus ini, fokus pada kerajaan Allah, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah seorang pemenang. Seorang pemenang yang kedua adalah apa? Kita lihat di ayat yang ketiga 10:9. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua adalah siapa pemenang sesungguhnya. Pemenang yang kedua yang sesungguhnya adalah menurut Rasul Paulus katakan, yaitu pribadi yang dapat mempertahankan kasih Kristus itu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah mereka yang telah menerima kasih karunia, yang kedua adalah yang dapat mempertahankan dan menerapkan atau mengimplementasikan kasih karunia itu. Saudara mendapatkan suatu modal ketika saudara mati di dalam Tuhan dan dibangkitkan bersama kebangkitan Tuhan, maka saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih karunia itu ada dalam hidup Bapak. Ibu, Bapak adalah orang yang layak menerima itu. Posisi saudara sudah dipulihkan. Oleh karena itulah perjuangan kita adalah bagaimana kita mempertahankan. Rasul Paulus menggambarkan di dalam ayat-ayat dalam surat-surat yang lain, katakan kita ini seperti dalam pertandingan. Ketika berbicara iman, maka adalah suatu pertandingan. Ada juga digambarkan tentang seorang yang seorang petani. Ada digambarkan juga seorang prajurit. Nah, kenapa dipertandingkan seperti itu? Karena mereka harus berlatih dan berlatih terus sebagai seorang atlet untuk bertanding, maka tujuannya adalah pemenang. Untuk dia menang. Tanpa berlatih dengan sungguh-sungguh tidak akan jadi pemenang. Saudara hanya mimpi. Yang kedua, sebagai petani, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka saudara yang harus dilakukan adalah memelihara, baik itu ketika mengolah tanah, memilih benih dan menabur benih, menyiram benih itu, kemudian memupuk benih itu, kemudian memelihara baik itu segala sesuatu yang mengganggu pertumbuhan, baik itu rumput-rumput ataupun dari serangga-serangga atau apapun yang mengganggu pertumbuhan itu akan dibuang semuanya. Seorang petani akan dengan telaten memelihara dan membuat segala sesuatu yang mengganggu pertumbuhan disingkirkan. Sehingga pada waktunya tiba akan menghasilkan buah.
Seorang prajurit juga demikian. Dia harus berlatih terus-menerus, baik itu ketika tidak ada dalam peperangan, dia berlatih dan penuh kewaspadaan. Dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Tetapi ketika berperang, bagaimana dia untuk menyelamatkan, bagaimana dia berjuang untuk bangsa dan negaranya. Dia mempertahankan semuanya yang harus dibelanya. Saudara, itulah seorang prajurit. Nyawa bukan menjadi perhitungan dia, tetapi bagaimana mempertahankan untuk memperoleh dan berjuang untuk memperoleh kemenangan. Saudara, itulah pemenang yang sejati, mempertahankan kasih karunia. Kita berjuang, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat korban Yesus di kayu salib. Maka sudah menjadi tugas kita. Pemenang yang sesungguhnya adalah ketika kita menerima itu kasih karunia, maka pertahankan dengan sungguh-sungguh. Itulah perjuangan kita, itulah kekuatan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang pemenang. Kemudian kita juga patut mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita adalah terang Kristus, kita adalah suratan Kristus yang terbuka, maka supaya dilihat oleh semua orang, sehingga menjadi kesaksian bagi semua orang, semua bangsa, sehingga mereka akan berduyun-duyun untuk menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Kesaksian hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah pemenang bagaimana saudara mempertahankan iman, kemudian mengimplementasikan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan ibu bapak, saudara dan saya. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perlu mempertahankan itu semuanya. Yaitu dengan apa? Tetap mengimplementasikan perjuangan kita untuk mempertahankan keselamatan itu. Perjuangan kita untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Di dalam amanat agung dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kemudian baptis mereka. Nah, ketika kita berbicara pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, maka kita perlu untuk mengimplementasikan apa yang kita sudah beroleh. Kasih karunia itu, mari kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Baik mereka saudara dekat kita ataupun mereka saudara jauh kita. Baik mereka yang sudah datang ke gereja, mereka sudah menerima kasih karunia itu. Kita berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas iman mereka. Ataupun mereka yang belum menerima atau mendengar Injil, mari kita beritakan kepada mereka semua. Mengimplementasikan sehingga kita menjadi suratan Kristus yang terbuka, sehingga semua orang boleh membaca lewat kehidupan ibu bapak, saudara dan saya, sehingga nama Tuhan dipermulakan. Rasul Paulus juga mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup. Artinya apa? Kristus yang tinggal, Kristuslah yang menonjol, yang ditonjolkan dalam kehidupan kita, karena kita sudah dibeli dengan lunas, dibayar dengan lunas, sehingga apa? Kita harus memuliakan tubuh kita dengan memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Dengan kita memberikan, artinya kita juga memberikan apa? Persembahan ibadah yang sejati. Itu segenap aspek kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi kebanggaan kita, jabatan, kekuatan kita, itu adalah bagi Tuhan tidak ada artinya. Kita pertahankan terus di dalam Tuhan sehingga kita boleh kuat. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 24 dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Nah, kita mengimplementasikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu dalam kehidupan kita, ayo kita ikat di dalam kasih itu. Kita bagikan kasih Tuhan kepada mereka semua. Ketika kita mengenakan kasih itu, maka segala sesuatu akan indah. Perbedaan-perbedaan di antara kita, di antara sesama kita dapat disatukan lewat kasih Tuhan. Ada suatu dalam hubungan rumah tangga, ada perbedaan pendapat juga dapat disatukan. Perbedaan dalam status sosial dapat disatukan karena kasih Tuhan. Perbedaan di dalam jabatan dapat disatukan karena kita adalah kasih Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara kasih, maka adalah kita berbicara kita saling. Ketika kita berbicara kasih, maka ada kerelaan.
Ketika kita berbicara kasih, maka ada pengorbanan. Ketika kita berbicara kasih, ada kata saling, yaitu saling menghormati, saling mengasihi, saling memberi, dan lain sebagainya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dimaksud Rasul Paulus, pertahankan kasih karunia dan mengimplementasikannya. Dengan kasih kita bisa mengasihi orang. Dengan kasih kita bisa mempertahankan rumah tangga kita. Dengan kasih kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dengan kasih kita bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan. Dengan kasih kita bisa menjadi pendamai dari semua orang. Dengan kasih Tuhan kita boleh menjadi terang bagi mereka semua. Karena kasih itulah yang mengikat segala perbedaan. Kasih yang mengikat dari segala permusuhan. Kasih itu mempersatukan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, siapakah pemenang itu? Pemenang adalah menjadi manusia baru. Dulu ada orang katakan ketika kita berbicara persoalan di jemaat Roma, ada jemaat yang dari Yahudi dan non-Yahudi. Mereka punya latar belakang masing-masing. Baik itu dari latar belakang Yahudi yang berpegang kepada Taurat, Injil yang menyelamatkan tetapi belum sempurna, belum lengkap jika tidak melakukan hukum Taurat. Tapi satu sisi dari non-Yahudi katakan Injil adalah segala-galanya, gak perlu taat. Kita sudah sekali selamat, sudah diselamatkan lewat korban Yesus Kristus. Mari kita merdeka. Dia akan selalu menggunakan kemerdekaan ini dengan terlalu over, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hidup dengan hedonis, hidup dengan pesta pora, dan ini juga tidak diperkenal oleh Tuhan. Oleh karena itulah Rasul Paulus katakan sebagai pemenang yang sesungguhnya adalah yang pertama adalah yang telah menerima kasih karunia, yang kedua adalah mempertahankan dan mengimplementasikan, yang ketiga adalah menjadi manusia baru. Tidak memandang dia dari Yahudi ataupun non-Yahudi, tetapi di dalam Tuhan kita adalah ciptaan yang baru. Kita di dalam Tuhan adalah manusia yang baru. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus menjadi ciptaan atau manusia yang baru. Sehingga kita harus memiliki paradigma yang baru. Kita memiliki cara berpikir yang baru. Kita memiliki cara pandang yang baru. Dan kita juga harus memiliki gaya hidup yang baru. Paradigma yang lama, bagaimana ketaatan itu adalah segala-galanya. Pemenang itu adalah mereka yang bisa mengalahkan lawan-lawannya atau musuh-musuh pesaing-pesaingnya. Mereka pemenang adalah mereka yang dapat melakukan hawa nafsu segala. Tetapi di dalam Tuhan, pemenang yang sesungguhnya ketika engkau mengenakan manusia baru, yaitu kasih Tuhan adalah segala-galanya. Ketika engkau berbicara kasih Tuhan, maka engkau mengasihi sesama. Berbicara tentang kasih, kalau kita lihat hukum-hukum dalam perjanjian lama sampai pada perjanjian yang baru, bangsa Israel hidup dengan segala peraturan-peraturan yang sangat-sangat banyak, baik itu tertulis atau tidak tertulis. Tetapi dalam kehidupan Israel, kita lihat dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir di padang gurun. Mereka di dalam pengiringan, dalam kasih kepada Tuhan seringkali dinodai dengan kepercayaan atau budaya-budaya yang lama yang telah merasuk mereka dan telah mengkontaminasikan pikiran dan keyakinan mereka, sehingga mereka menyembah ilah-ilah lain, baik itu lembu emas, ular tembaga, dan lain sebagainya. Tetapi Paulus mengingatkan kepada Musa melewat kehidupan Musa, bahwa Musa menerima 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu berbicara tentang dua hal, yaitu hubungan vertikal, bagaimana engkau mengasihi Tuhan, yaitu jangan ada ilah lain, jangan menyebut Allah dengan sembarangan, tidak boleh membentuk benda-benda apapun untuk disembah. Kemudian kita juga harus mengasihi sesama, yaitu dengan tidak menyakiti orang, mengambil milik orang, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengambil atau menginginkan milik orang lain. Itu semuanya terukur dalam apa? Dalam 10 perintah Allah terkandung 2 hukum, yaitu vertikal dan horizontal, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itulah di dalam hukum perjanjian yang baru, hukum kasih, ada 2 hal diringkas. Tidak perlu peraturan-peraturan yang mengikat atau ketetapan-ketetapan yang mengikat. Tetapi kalau engkau, yaitu diringkas menjadi 2, itu hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, dengan segenap jiwa. Dan kasihilah sesama manusia. Artinya apa? Ketika engkau mengasihi Tuhan, kasihilah sesamamu.
Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka harus berkolaborasi, harus berkolerasi dengan apa? Mengasihi sesama. Tidak bisa dipisahkan. Harus mengikat satu dengan yang lain. Apa artinya kita mengasihi Tuhan jika orang yang di sekitar kita tidak mengasihi? Itulah ciri manusia yang baru, yang lama telah berlalu. Kita menjadi orang-orang yang baru, yaitu menggunakan paradigma yang baru, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan, jadi mempertahankan kasih karunia. Kita hidup di dunia ini, kita memiliki segala-galanya itu karena apa? Karena bukan kuat dan gagah kita, tetapi karena apa? Kepercayaan daripada Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak perlu menyebut latar belakang kita yang justru membuat perpecahan-perpecahan, tetapi kita justru menjadi pendamai, pemersatu di antara kita semua, karena kita membawa kasih Tuhan kepada mereka semua. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 juga demikian katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih pengikat. Iman adalah sebagai bagaimana kita, perbuatan kita melangkah sebagai cara kita untuk melangkah mendapatkan pengharapan kita. Di dalam kehidupan kita punya iman, kita punya pengharapan, tetapi dan kita juga kasih Tuhan harus menjadi dasar kita. Sehingga ketika kita memperoleh apa yang kita harapkan, kita tidak merasa sombong, tidak jumawa, merasa hebat. Karena kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, kasih Tuhan yang telah memberkati kita, maka kita patut untuk berbagi kepada mereka. Nah, ini yang harus kita pahami. Iman, kasih, dan pengharapan. Kasih itulah dasar kita, pondasi kita. Iman itulah tangga kita untuk memperoleh apa yang menjadi pengharapan perjuangan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Ketika kita dipercayakan tinggi jabatan kita, dipercayakan harta, dipercayakan segala-galanya oleh Tuhan, tidak membuat iman kita goyah. Tetapi kita tetap berpadanan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita, karena kita hidup, kita kuat, kita mampu, karena hanya oleh kasih karunia Tuhan. Apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita percayakan oleh Tuhan saat ini, itu harus kita implementasikan. Itu adalah modal kita untuk membagi kasih. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah dasar hidup orang percaya. Kasih adalah motif yang mengendalikan hati dan tujuan orang percaya. Sehingga ketika kita ada di kendali kasih itu mengendalikan kehidupan saudara, maka saudara tidak pernah mudah untuk menyerah. Kesulitan apapun, saudara tidak akan pernah menyerah karena kasih Tuhan yang mengendalikan. Ketika saudara hidup di dalam memelihara berumah tangga, ada kerikil-kerikil di dalam kehidupan rumah tangga, tidak membuat memisahkan rumah tangga, tetapi dengan kasih Tuhan, perbedaan-perbedaan, sesuatu yang membuat kita mungkin secara daging menyakitkan, kita tidak sampai mengikuti hawa nafsu, tetapi kasih Tuhan yang mengendalikan. Perbedaan antara satu dengan yang lain, ataupun mungkin jabatan yang berbeda, status sosial yang berbeda, itu bukan yang utama, karena di dalam Tuhan kita adalah sama. Tidak ada budak atau Tuhan, tetapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua adalah hamba-hambanya Tuhan, dan kita semua adalah sahabat-sahabatnya Tuhan, karena kita ditebus oleh darah yang sama, itu darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari jalani hidup ibu, bapak, dan saudara dengan kasih karunia harus dipertahankan, karena ibu, bapak sudah dipulihkan gambar rupa Allah, dan Roh Kudus menguasai hidup ibu, bapak. Kendalikan, pertahankan kasih karunia itu, dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah manusia baru yang selalu mengenakan apa yang menjadi karakteristik Kristus, sifat-sifat Allah, karena ibu, bapak sudah gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa, sudah dipulihkan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kenakanlah kasih untuk memperoleh apa yang diharapkan ibu, bapak. Kasih Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berhenti berbicara dan kami percaya Roh Kudus akan senantiasa melawat, menegur, dan mengevaluasi serta menunjukkan jalan-jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan yang saat ini masih berada online, untuk boleh diberikan keberanian untuk datang dalam ibadah-ibadah raya, sehingga mereka boleh dikuatkan, disegarkan, dan dipulihkan, memiliki keberanian untuk boleh hidup di dalam suatu persekutuan yang intim, yang indah bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Tuhan terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menyertai Ibu Bapa mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.